Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak ya. Hari ini kita belajar tidak bisa tatap muka secara langsung. Semoga melalui video ini kalian bisa belajar dengan mudah dan bisa dipahami dengan baik ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kembali mengenai statistika. Dan materi pada kali ini yaitu mengenai desil dan persentil. Apakah ada yang sudah tahu apa itu desil dan apa itu persentil? Oke, langsung kita bahas ke slide selanjutnya aja ya. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu desil. Oke, desil sendiri dibagi menjadi dua yaitu data tunggal dan data kelompok seperti biasanya, seperti materi yang kemarin ya. Oke, yang pertama data tunggal. Rumusnya yaitu letak DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Jadi nanti kalau desil itu nanti dibagi 10. Oke, kita langsung aplikasikan ke contohnya. Dari data 14, 12, 8, 6, 15, 10, 2, 9, 4, dan 3, tentukan desil kedua dari data tersebut. Jadi kalau kita mau mencari desil data tunggal, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Oke, kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu menjadi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan 15. Lanjut, kita disuruh mencari desil kedua. Jadi I-nya itu kita diubah menjadi 2 semuanya. Kita masukkan ke rumus. DI diganti menjadi D2 sama dengan data ke I-nya diganti 2 ditambah banyaknya data itu ada 10. Bisa kita hitung dari banyaknya data tersebut. 10 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 10 tambah 1 11. 11 dikali 2 sama dengan 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Kemudian kita mencari seperti kita mencari median data tunggal, yaitu menggunakan rumus kuartil. Oke, kita masukkan D2 sama dengan D2,2 maksudnya ya, sama dengan data kedua ditambah data desil 2,2. Kita udah ambil data kedua, maka 2,2 dikurangi 2 sama dengan 0,2. Jadi sisanya 0,2 kita tambahkan, kemudian dikali dengan data yang lebih tinggi dari data kedua, yaitu data ketiga, kemudian dikurangi data kedua, sama dengan kita lihat data kedua di yang sudah diurutkan yaitu 3, terus ditambah 0,2 dikali data ketiga yaitu 4 dikurangi data kedua yaitu 3, sama dengan 3 ditambah 0,2 4 dikurangi 3 yaitu 1 sama dengan 3,2. Jadi kalau ada perkalian dan penjumlahan, kita harus mencari yang dikali dulu gitu. Jadi desil data tunggal tersebut hasilnya 3,2. Oke, lanjut ke subbab yang kedua yaitu desil data kelompok. Ya, rumusnya masih sama, cuma perbedaannya karena biasanya kalau data kelompok itu berbentuk tabel yang memiliki interval. Oke, rumusnya DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurangi FK per F dikali P. Masih ingat apa itu TB, apa itu N, apa itu FK, F, dan P? Oke, Mbak jelaskan kembali. TB sendiri itu tepi bawah. Tepi bawah itu bisa diambil dari interval yang ada desilnya, kemudian dikurangi 0,5. Terus N
N sendiri itu banyaknya data. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif dari desil tersebut. F sendiri frekuensi dari desil tersebut. P adalah panjang kelas, bisa dihitung dari intervalnya. Oke, langsung ke contohnya. Perhatikan data berat badan berikut, kemudian tentukan desil kelima. Nah, perhatikan tabelnya. Berat badan 41 sampai 45. Bisa kita hitung panjang kelasnya dari 41, 42, 43, 44, 45. Jadi panjang kelasnya ada 5. Kemudian langkah kedua kita mencari frekuensi kumulatif atau FK. Bisa ditulis di sebelahnya frekuensi FK. Cara mencari frekuensi kumulatif yaitu dengan cara menambahkan seluruh frekuensi secara bertahap. Oke, dari yang ke atas. Pertama yaitu 3, kemudian 3 ditambah 6 menjadi 9. 9 sendiri bisa ditulis di sampingnya 6. Kemudian 6 ditambah 16 menjadi 25, bisa ditulis di sebelahnya 16. Kemudian 25 ditambah 8 menjadi 33, bisa ditulis di sebelahnya angka 8. Nah, 33 ditambah 7 sama dengan 40, ditulis di sebelahnya angka 7. Jadi dari FK sendiri kita dapat mendapatkan nilai N atau banyaknya data, yaitu ada 40. Nah, setelah itu kita masuk ke yang pertama kita cari, yaitu I dikali N dibagi 10 sama dengan I-nya kita disuruh mencari desil kelima, jadi I-nya menjadi 5. Kemudian 5 dikali N tadi banyaknya data yaitu 40. 5 dikali 40 dibagi 10. 5 dikali 40 sama dengan 200, dibagi 10 sama dengan 20. Nah, kita cari frekuensi kumulatif angka 20 itu masuknya di yang keberapa, di interval mana. Nah, kalau yang pertama kan 3, kemudian yang kedua itu 9. Nah, 9 itu masih kurang dari 20, jadi kita cari yang 20 nya itu masuk. Nah, di interval 51 sampai 55 itu hasilnya 25, berarti 20 masuk di interval 51 sampai 55. Nah, sudah dapat nih intervalnya. Kemudian kita bisa mencari TB. Interval paling pertama itu 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Yang selanjutnya kita mencari FK, frekuensi kumulatif sebelum desil. Desil tersebut masuk di frekuensi kumulatif 25, di sampingnya 16. Nah, berarti sebelumnya di atasnya frekuensi kumulatif 25 yaitu 9, yaitu di sampingnya angka 6. Kita tulis FK sama dengan 9. Kemudian frekuensi atau F dari desil tersebut yaitu intervalnya 51, sampai 55, maka frekuensinya 16. Oke. Kemudian sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke rumus. Kita disuruh mencari desil kelima, jadi I-nya diganti 5. D5 sama dengan TB-nya 50,5 ditambah I per 10 dikali N sama dengan yaitu 20 dikurangi FK. FK-nya 9 dimasukkan dibagi F-nya 16, kemudian dikali P-nya 5 sama dengan 50,5 ditambah 11 yaitu 20 dikurangi 9 menjadi 11 per 6 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 11 kali 5 yaitu 55 dibagi 16 sama dengan 50,5 ditambah 3,4375 atau 3,43 boleh sama dengan ditambahkan yaitu 53,93. Nah, kita lihat 53,93 itu masuk di interval 51 sampai 55 atau tidak. Nah, berarti masukkan karena intervalnya itu 51 sampai 55. Oke, subbab selanjutnya yaitu persentil. Mohon maaf di situ
Mbak salah ketik ya. Nah, persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Oke, yang pertama kita bahas yaitu data tunggal. Nah, rumusnya cuma dibedakan dengan rumus desil itu D, terus persentil itu P. Kemudian kalau desil dibagi 10, nah kalau persentil itu dibagi 100 karena persen itu kan 100. Nah, langsung ke contohnya aja. Contoh dari data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, dan 15, tentukan persentil ke 30. Berarti kita disuruh mencari P30. Oke, sama cara yang pertama kita harus urutkan data terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Oke, kita urutkan menjadi 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 10, dan 15. Dan kita hitung banyaknya data ada 10. Oke, kita masukkan ke rumus. PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. I-nya diganti 30 semuanya. P30 sama dengan data ke 30 ditambah N-nya tadi 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 30 dikali 10 tambah 1 yaitu 11 menjadi 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. Nah, mohon maaf di situ juga salah ketik lagi, yang seharusnya itu P3,3 sama dengan data ketiga. Nah, data ketiga udah diambil. Nah, 3,3 diambil 3 berarti sisa 0,3. Kita kalikan dengan data di atasnya yang ketiga, yaitu data keempat dikurangi data ketiga. Nah, yang di dalam kurung itu tergantung dengan yang di depan. Misalnya yang di depan kita ambil di data keempat, maka yang nanti data keempat itu dikurangi dengan data kelima di atasnya itu terus. Kemudian kita masukkan P3,3 sama dengan data ke-3. Kita lihat di data yang sudah diurutkan yaitu 4 ditambah sisanya 0,3 dikali data keempat yaitu 6 dikurangi data ke-3 yaitu 4 sama dengan 4 ditambah 0,3, 6 dikurangi 4 yaitu 2 sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 2 yaitu 0,6, maka hasilnya 4 ditambah 0,6 yaitu 4,6. Jadi persentil ke 30 dari data tersebut yaitu 4,6. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu data kelompok. Sama dengan rumus desil data kelompok, hanya berbeda di pembagiannya, yaitu desil dibagi 10 kalau persentil dibagi 100. Oke, masih ingat ya, TB yaitu tepi bawah, kemudian N itu banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum persentil. Nah, F itu frekuensi dari persentil tersebut, P itu panjang kelas. Langsung ke contohnya. Perhatikan data tersebut, kemudian tentukan persentil ke 25. Nah, datanya itu ada 41 sampai 45 dan sampai selesai. Kemudian frekuensinya dilihat itu. Nah, kita cara yang pertama yaitu mencari frekuensi kumulatif. Di sampingnya frekuensi itu ditulis FK. Masih ingat caranya gimana? Ditambah semuanya, tapi bertahap. Dari yang pertama 3 ditulis di sampingnya 3, kemudian 3 ditambah 6 menjadi 9 ditulis di sampingnya angka 6, kemudian 9 ditambah 10 yaitu 19 ditambah 12 yaitu 31, kemudian ditambah 5 menjadi 36, kemudian ditambah 4 menjadi 40. Jadi datanya yaitu ada 40. Nah, langkah selanjutnya kita mencari I dikali N dibagi 100 sama dengan kita disuruh mencari persentil ke 25. Jadi I nya 25 dikali banyaknya data yang tadi 40 dibagi 100 sama dengan
25 kali 40 itu 1000 dibagi 100 yaitu 10. Nah, kita cari 10 itu masuk di interval yang mana? Nah, dicarinya itu melalui frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang pertama itu 3, frekuensi kumulatif yang kedua itu 9, frekuensi kumulatif yang ketiga yaitu 19. Maka 10 itu masuk di frekuensi yang ketiga yaitu 19 karena di situ ada angka 10-nya. Oke. Boleh kalian coret dulu atau kalian garis dulu 51 sampai 55 ke kanan, dicoret sampai FK yaitu 19. Nah, bisa kita cari TB-nya dari interval tersebut yaitu 51 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 50,5. Nah, kita juga bisa menghitung panjang kelasnya dari 51, 52, 53, 54, 55 yaitu panjang kelasnya 5. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif sebelum persentil tersebut. Tadi kita ambil 19, berarti sebelumnya 19 yaitu 9, atasnya 19 maksudnya. Kemudian frekuensi dari desil tersebut, dari persentil tersebut. Nah, di interval tersebut yaitu 51 sampai 55, frekuensinya yaitu 10. Jadi frekuensinya sama dengan 10. Nah, kita masukkan semuanya ke rumus. P25 sama dengan TB-nya yaitu 50,5 ditambah I kali N per 100 yaitu 10 dikurangi FK. FK-nya yaitu 9 dibagi 10 yaitu F-nya dikali panjang kelasnya yaitu 5 sama dengan 50,5 ditambah berapa? 10 dikurangi 9 itu 1 dikali 5 dibagi 10 sama dengan setengah atau 0,5 sama dengan 50,5 dibagi 0, ditambah 0,5 sama dengan 51. Oke. Nah, di akhir video kali ini Mbak kasih latihan soal yang nanti dikumpulkan langsung ya melalui link yang Mbak kirim. Kalian tulis di selembar kertas atau di buku kalian, kemudian difoto dalam bentuk foto aja, kemudian dikirim ke link yang Mbak kirim nanti. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung saja, bisa di kolom komentar atau japri secara langsung melalui WA. Oke. Cukup sekian dari Mbak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.